Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita yang tercinta bersama. Dengan rahmat Allah kita memiliki kesempatan hari ini guna untuk mengikuti in-house training pembelajaran mendalam. Salawat demi salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan dengan ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Sebelum kita memasuki kepada materi inti, ada baiknya kita sama-sama membacakan ulumul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya penyampaian garis besar materi pembelajaran mendalam sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Nurani. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salam dan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga pada hari yang sejuk ini di kondisi hujan kita dapat berhadir di Leptik SMP Negeri Sipangkramat guna kita melaksanakan acara in-house training ataupun IHT pembelajaran mendalam. Selanjutnya selawat beriring salam intinya kita saling sajikan kepada sosok revolusi alam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita jalani. Yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Sipangkramat yang telah berhadir di ruangan pelatihan ataupun training kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir walaupun dalam kondisi hujan. Insya Allah semangat ibu-ibu untuk mengikuti in-house training ini. Insya Allah nanti kita akan menyampaikan materi demi materi yang telah kita pelajari di pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan oleh Badan Guru dan Tenaga Kependidikan Aceh batch 3. Kalau sekolah kita ini adalah batch 3 karena ada batch 1, batch 2 dan batch 3. Kita berada pada batch 3 yang difasilitasi oleh fasilitator daerah kita yang telah mendapatkan ilmu dari narasumber nasional mengenai pembelajaran mendalam. Nah, mungkin sebagai pembuka pada hari ini saya tidak menyampaikan banyak mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara in-house training pembelajaran mendalam
SMP Negeri 3 Simpang Kramat. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baiklah, Ibu-ibu sekalian, sebagai acara pertama, saya akan menyampaikan garis besar daripada pembelajaran mendalam kita. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran mendalam di komunitas sekolah kita, Ibu-ibu sekalian, kita perlu terlebih dahulu menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini telah kami lakukan bersama tim pengembang sekolah yang kami laksanakan kemarin pada hari apa kemarin kita laksanakan? Visi misi. Hari Senin sudah kita laksanakan di sini juga di lab komputer kita untuk mencapai kata mufakat dari diskusi, yaitu penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Di mana sebelumnya kita melaksanakan visi, misi yang lama yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, pada tanggal 13 Oktober 2025 kemarin, kita telah mencapai kata mufakat dalam diskusi untuk melahirkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang baru yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Nah, apa visi lama kita? Ini sudah ada di sana. Yang lama masih tertempel, belum kami buka. Mungkin nanti setelah kita cetak yang baru, kita akan menempel yang baru yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Visi lama kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri dan kreatif yang berlandaskan semangat Pancasila. Nah, visi-visi ini tentu kita masih ingat. Kita pernah duduk bersama komite sekolah dan bendahara komite guru seluruh warga sekolah kemarin itu di tahun 2024 itu di ruang Dewan Guru. Nah, visi ini kita selaraskan hari ini dengan visi baru kita yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, di mana visi baru kita ini yaitu terwujudnya insan berintak, bernalar kritis, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan iptek sesuai dimensi profil lulusan. Nah, indikator yang nampak dari visi baru kita ini yaitu ada objek daripada dimensi profil Pancasila yang memang harus kita bentuk. Dimensi profil lulusan, yang harus kita wujudkan 5 tahun ke depan. Berarti mulai tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, visi inilah yang akan kita wujudkan di SMP Negeri 3 Simpang Kramat sebagai wujud cita-cita kita bersama terhadap lulusan kita ke depan. Nah, Ibu-ibu sekalian, mengapa visi, misi, tujuan sekolah harus kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam? Itu sudah tertulis di situ. Agar apa? Agar visi, misi, dan tujuan sekolah menjadi penunjuk arah yang jelas dalam setiap program ataupun kegiatan sekolah yang berorientasi pada pencapaian yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Kalau tahun-tahun kemarin kita mencita-citakan membuat visi sekolah kita itu dengan tujuan dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum kita, maka mulai tahun 2025 ini, mulai bulan Oktober ini, kita selaraskan biar sesuai dengan dimensi profil lulusan. Nah, itu tujuannya, mengapa diselaraskan, mengapa enggak kita pakai visi yang lama, ini tujuannya. Ini harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana kita menerapkannya di SMP Negeri 3 Simpang Kramat? Tentu tak lain dan tak bukan adalah dengan merubah terlebih dahulu mindset, pola pikir daripada warga sekolah. Ini yang utama. Kalau mindset dan pola pikir kita masih
tidak mengalami growth mindset, maka akan sulit sekolah kita berkembang, akan sulit visi itu tercapai. Kalau dalam pikiran kita masih merasa akulah, bukan orang lain, kamu orang baru, saya orang lama, akulah, itu tidak akan tercapai visinya. Mengapa? Karena kita akan terus belajar setiap hari, belajar sepanjang hayat. Kalau kita berpikir saya senior, dia junior, itu tidak akan pernah berkembang sekolah kita. Maka jangan berpikir saya seniornya, dia juniornya, saya data tahun 2002, dia baru kemarin diangkat jadi P3K. Itu tidak akan pernah berkembang sekolah kalau pemikiran kita masih seperti itu. Ya, karena kita menganggap kita kalah, gitu ya. Itu PPT. Kalau PPT bagaimana? Saya nggak bisa, tapi saya akan belajar. Ada harapan di diri kita. Kalau PPT nggak ada harapan, yang ada keluhan, yang ada kekhawatiran. Itu kalau pola pikir kita masih PPT. Tetapi kalau pola pikir kita PPP, ada sebuah harapan yang akan kita capai. Cita-cita itu akan tercapai asal saya mau berusaha. Saya akan bisa kalau saya mau berusaha, saya mau belajar, saya mau melakukan. Itu. Tanamkan itu dulu dalam mindsetnya. Ubah pola pikir terlebih dahulu supaya visi ini tercapai dengan baik di SMP Negeri 3 Sumatera. Berdiri di konsili, tidak perlu yang senior. Junior pun kalau bisa, mengapa tidak? Itu perlu dicatat di dalam mindset kita. Kita di sini sama-sama belajar. Ubah mindsetnya, tumbuhkan pola pikir yang baik dengan sebuah harapan. Walaupun sudah dong, kalau kita punya harapan, kita akan bangkit. Kita udah jatuh, udah terpuruk, tapi kita punya harapan. Saya bisa, saya harus bangkit. Maka kita dalam otak kita, di alam pikiran kita menanamkan pola pikir saya bisa, maka insya Allah kita akan bisa. Ini pola pikir bertumbuh. Inilah yang terlebih dahulu modul pertama yang disampaikan dalam pelajaran kita di pembelajaran mendalam, ya. Ini dulu yang harus kita ubah. Mindset dulu yang harus kita ubah. Maka kalau sudah berubah mindset, maka insya Allah harapan itu akan terwujud adanya. Nah, kemudian bagaimana cara lainnya setelah kita tanamkan dalam alat pikiran kita mengenai perubahan mindset bertumbuh? Selanjutnya kita terapkan rumus pembelajaran mendalam dalam praktik pedagogis sehari-hari. Apa rumusnya? Ini mudah kita hafalnya. 8, 3, 3, 4. Ini rumus daripada pembelajaran mendalam. Apa itu 8? 8 itu adalah dimensi lulusan. Ini harus kita apa? Bawa dalam pikiran tadi, ya. Di awal nanti di akhir acara kita buat video, ya. Video 8334 yang harus kita upload sama video ini. Apa itu dimensi lulusan yang pertama? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Yang terakhir, 8, komunikasi. Nah, ini harus diterapkan di dalam kelas. Harus diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Harus tercantum dalam modul ajar ataupun RPP pembelajaran mendalam. Ini unsur yang harus terlaksana, terintegrasi, tercantum dalam pembelajaran di kelas.
Ibu sekalian di kelas 8 dimensi lulusan dalam pembelajaran. Nanti ada satu yang milik saya, yang 3 milik Ibu, dan dari rumus 8334, 833 itu milik Ibu di dalam kelas. Rumusnya 4 milik saya, yang harus saya laksanakan terapkan rumusnya. Kemudian udah 8 tadi ya. Kemudian yang ketiga, 3 adalah prinsip pembelajaran mendalam. Mana prinsipnya? Pertama, berkesadaran. Kedua, bermakna. Ketiga, menggembirakan. Ini harus terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Harus tercantum dalam RPP yang nanti juga RPP-nya akan disajikan dalam imers training kita ini. Kemudian 3 lagi, apa yang 3 lagi yang harus terintegrasi dalam pembelajaran ibu-ibu itulah pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Apa itu? Yang pertama, peserta didik dalam pembelajaran yang harus memahami. Kedua, mengaplikasikan. Yang ketiga, merefleksikan. Nah, berarti 833 ini milik ibu. Terapkan di dalam kelas, dalam pembelajaran ibu, baik ruang lingkup pembelajarannya itu di dalam kelas maupun ketika di lapangan atau outing kelas ataupun outdoor dan indoor. Dua ini 833 ini harus muncul dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini milik saya yang harus saya laksanakan untuk mendukung pembelajaran ibu-ibu tadi yang dinamakan dengan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Apa itu? Yang pertama, praktek pedagogis seperti yang kita laksanakan hari ini. Ini sebuah praktik baik, praktik pedagogis, praktik pembelajaran yang kita beri nama hari ini imers training. Nanti bisa saja pelatihan, bisa saja komunitas belajar, bisa saja itu dalam bentuk training, pelatihan atau training, bisa saja dalam bentuk MKKS ataupun itu sekolah-sekolah memang, ataupun kegiatan daripada gugus, misalnya berkumpul SMP 1 simpang keramat, SMP 2 simpang keramat, SMP 3 simpang keramat di satu titik untuk saling sharing. Itu adalah praktek-praktek pedagogis yang harus kita laksanakan. Siapa pemimpin dalam pembelajarannya? Itu adalah kepala sekolah. Tentunya di sini adalah saya yang harus mendesain, ya, assess, design, implement, share and share. Itu milik saya yang harus saya terapkan di komunitas kita. Selanjutnya, kerangka yang kedua adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa kelas, bisa sarana dan prasarana, bisa juga lingkungan di luar daripada kelas, bisa juga di lingkungan masyarakat. Itu adalah lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Di luar kelas itu bisa di dalam lingkungan sekolah, bisa juga di luar lingkungan sekolah. Kita bawa anak-anak belajar ke tempat yang lain. Itu adalah lingkungan belajar. Apa yang harus kita terapkan di lingkungan belajar ini? Adalah pembelajaran lingkungan yang nyaman bagi anak-anak. Ya, kita berusaha untuk membuat lingkungan ini senyaman mungkin sebatas kemampuan yang kita miliki. Tidak bukan memaksakan kehendak harus membentuk, misalnya SMP 3 simpang keramat harus sama dengan SMP itu mustahil mungkin. Jadi bentuklah lingkungan itu sesuai kearifan lokal yang dimiliki sekolah. Jangan berpikir kelebihan kepada orang lain dan kepentingan yang lebih dari kita. Pemikiran berbasis aset, ya. Aset apa yang kita miliki di sini? Aset itulah yang kita kembangkan. Jangan berpikir, PIM itu punya lingkungan belajar teraspal semua lingkungannya. Harus kita aspal juga di sini, harus kita semen juga. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi berpikirlah dengan apa yang kita miliki hari ini di sini untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman tersebut. Lingkungan yang nyaman ini tidak akan tercapai kalau hanya kepala sekolah sendiri yang bekerja.
bukan visi itu saya catat sendiri, saya pikir sendiri, saya wujudkan sendiri. Tetapi dengan kita berdiskusi secara kolaboratif. Nah, lalu apa kerangka yang ketiga? Kerangka yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Inilah yang saya lakukan 3 tahun terakhir di sini. Ketika saya masuk ada WiFi. Walaupun agak ketat-ketat, saya coba dulu pasang di sana dulu. Kemarin ada kelebihan uang dari Boskin, pasang di sini walaupun tidak dianjurkan. Ini nggak boleh dari Boskin sepertinya, tapi saya siasati, saya kompromi dengan budaya. Sekolah saya cuma 1 WiFi-nya, nggak sampai jaringan yang jelek bagaimana. Saya cuit sedikit dari Boskin boleh. Kalau itu bisa mempertanggungjawabkannya silahkan. Jadi inilah hari ini sampailah WiFi-nya dari TO kemarin. Kalau misalnya ke depan, kalau seperti ini kita bekerja pelan-pelan, insya Allah mungkin seluruh ruang akan terpasang detailing seperti ini. Karena KBA sinyalnya kuat. Ini adalah pemanfaatan digital. Kalau sudah ada seperti ini, manfaatkan. Ya, bahwa anak-anak kembali belajar dengan alat-alat digital yang ada, walaupun kita cuma punya 1 desktop di sana. Yaitu desktopnya 1. Android kita banyak. Bu Ani, berapa Android kita? Ya, Android tablet. Pokoknya puluhan tersedia. Anak-anak boleh mencari bahan ajar melalui Android. Dia kesusahan buat tugas, ajarkan mereka membuat tugas itu melalui ChatGPT. Ini spesialisnya Bu Erna, nanti ada sekali beliau akan berdiri di sini menyampaikan tentang AI. Pakai Gemini. Ibu-ibu yang menyelesaikan Gemini udah berapa orang? Yang terlihat kemarin dari pengumuman ini cuma Ibu Fitri. Yang lain sudah selesai. Masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya, silakan selesaikan. Bukan hanya 1 orang yang tersertifikasi Gemini. Itu sertifikat Gemini itu akan diperlukan di masa yang akan datang sebagai guru, kita belum tahu. Untuk apa itu? Kebijakan pemerintah daerah laksanakan, itu kebijakan pemerintah daerah kita untuk guru di Kabupaten Aceh Utara itu mengikuti Gemini. Gurunya yang ditamakannya bukan kepala sekolah, gurunya. Itulah yang baru dapat sertifikat Bu Fitri Yuni yang terlihat kemarin dari pengumuman dinas. Yang lainnya coba lanjutkan ibu-ibu ya, semangat, pasti bisa. Seperti tadi pola pikir pasti bisa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kemitraan. Inilah alat kolaborasi. Mustahil kepala sekolah semuanya bekerja sendiri tanpa bantuan, tanpa dukungan daripada warga sekolah sampai di 3 sekolah. Nah, saya sebagai manusia tentu punya keterbatasan, punya kelemahan-kelemahan. Nah, jadi mungkin dalam kepemimpinan saya masih ada kelemahan, kekurangan. Mungkin itu yang akan saya refleksikan, akan saya perbaiki ke depan. Mengapa ini bisa terjadi, hal ini bisa terjadi, mengapa masalah ini bisa muncul. Itu merupakan refleksi dari diri saya. Mungkin setiap tahun sekolah-sekolah itu perlu melakukan refleksi. Seperti tahun kemarin kita melakukan refleksi di akhir semester. Jadi itulah perlu kita berefleksi. Seperti dalam pembelajaran mendalam ini, setelah anak-anak mendapatkan materi belajar dari awal sampai akhir, penutupnya mereka merefleksikan apa yang mereka pelajari. Nah, itu 4 kerangka yang merupakan tugas daripada kepala sekolah. Ingat, catat sekali lagi, rumus pembelajaran mendalam adalah 8-3-3-4. 8-3-3 milik ibu-ibu. Karena nggak ada bapak, milik ibu-ibu di kelas. Dalam pembelajaran 4 adalah milik kepala sekolah yang harus diterapkan di komunitas sekolah. Oke? Tugas saya berakhir dengan menyampaikan materi secara umum dalam Invoice Training ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila mungkin agak terburu-buru menyampaikannya mengingat waktu, karena nanti setelah pemaparan dari Bu Zahra akan diajarkan
modul ajar atau MPP oleh Ibu Sapriani dan kita mempraktekkan cara membuat MPP pembelajaran mendalam. Ibu, saya sudah bisa ChatGPT banyak sekarang. ChatGPT, pikiran ChatGPT, tetapi kita harus juga mengolah skill kita ya. Jangan sampai kita bukan hanya ATM masih boleh, amati, tiru, modifikasi masih boleh, ini copy paste. Jangan copy paste langsung dari ChatGPT, tetapi perlu kita modifikasi dengan skill kita. Inilah nanti di materi terakhir adalah praktek pembuatan modul ajar ataupun FPP. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita yang tercinta bersama. Dengan rahmat Allah kita memiliki kesempatan hari ini guna untuk mengikuti in-house training pembelajaran mendalam. Salawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan dengan ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Sebelum kita memasuki kepada materi inti, ada baiknya kita sama-sama membacakan ulumul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya penyampaian garis besar materi pembelajaran mendalam sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Nurani. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salam dan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga pada hari yang sejuk ini di kondisi hujan kita dapat berhadir di Lektik SMP Negeri Simpang Kramat guna kita melaksanakan acara in-house training ataupun IHT pembelajaran mendalam. Selanjutnya selawat beriring salam intinya kita sajikan kepada sosok revolusi alam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita jalani. Yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Simpang Kramat yang telah berhadir di ruangan pelatihan ataupun training kita.
Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir, walaupun dalam kondisi hujan, insya Allah semangat ibu-ibu untuk mengikuti Inwas Training ini. Insya Allah nanti kita akan menyampaikan materi demi materi yang telah kita pelajari di pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan oleh Badan Guru dan Tenaga Kependidikan Aceh batch 3. Kalau sekarang kita ini adalah batch 3 karena ada batch 1, batch 2 dan batch 3. Kita berada pada batch 3 yang difasilitasi oleh fasilitator daerah kita yang telah mendapatkan ilmu dari narasumber nasional mengenai pembelajaran mendalam. Nah, mungkin sebagai pembuka pada hari ini mungkin saya tidak menyampaikan banyak mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Inwas Training pembelajaran mendalam SMP Negeri 3 Sumatera dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baiklah, ibu-ibu sekalian, sebagai acara pertama, saya akan menyampaikan garis besar daripada pembelajaran mendalam kita. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran mendalam di komunitas sekolah kita, ibu-ibu sekalian, kita perlu terlebih dahulu menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini telah kami lakukan bersama tim pengembang sekolah yang kami laksanakan kemarin pada hari apa kemarin kita laksanakan? Visi misi. Hari Senin sudah kita laksanakan di sini juga di lab komputer kita untuk mencapai kata mufakat dari diskusi, yaitu penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Di mana sebelumnya kita melaksanakan visi, misi yang lama yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, pada tanggal 13 Oktober 2025 kemarin, kita telah mencapai kata mufakat dalam diskusi untuk melahirkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang baru yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Nah, apa visi lama kita? Ini sudah ada di sana. Yang lama masih tertempel, belum kami buka. Mungkin nanti setelah kita cetak yang baru, kita akan menempel yang baru yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Visi lama kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri dan kreatif yang berlandaskan semangat Pancasila. Nah, visi-visi ini tentu kita masih ingat. Kita pernah duduk bersama komite sekolah dan bendahara komite dulu seluruh warga sekolah kemarin itu di tahun 2024 itu di ruang Dewan Guru. Nah, visi ini kita selaraskan hari ini dengan visi baru kita yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, di mana visi baru kita ini yaitu terwujudnya insan berintak, bernalar kritis, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan iptek sesuai dimensi profil lulusan. Nah, indikator yang nampak dari visi baru kita ini yaitu ada objek daripada dimensi profil Pancasila yang memang harus kita bentuk. Dimensi profil lulusan, yang harus kita wujudkan 5 tahun ke depan. Berarti mulai tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, visi inilah yang akan kita wujudkan di SMP Negeri 3 Sumatera sebagai wujud cita-cita kita bersama terhadap lulusan kita ke depan. Nah, ibu-ibu sekalian, mengapa visi, misi, tujuan sekolah harus kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam? Itu sudah tertulis di situ. Agar apa? Agar visi, misi, dan tujuan sekolah menjadi penentu arah
tujuan dengan profil belajar Pancasila dalam kurikulum mereka, maka mulai tahun 2025 ini, mulai bulan Oktober ini, kita selaraskan biar sesuai dengan dimensi profil lulusan. Nah, itu tujuannya. Mengapa diselaraskan? Mengapa enggak kita pakai misi yang lama? Ini tujuannya. Ini harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana kita menerapkannya di SMP Negeri 3 Seprangkaman? Tentu tak lain dan tak bukan adalah dengan berubah terlebih dahulu mindset, pola pikir daripada warga sekolah. Ini yang utama. Kalau mindset dan pola pikir kita masih pada pola pikir yang lama, yaitu PPT, pola pikir tetap, tidak mau kita kembangkan menjadi PPP ataupun pola pikir bertumbuh, maka sia-sialah visi yang kita ciptakan bersama sebagai cita-cita kita bersama itu tidak akan tercapai adanya. Kenapa? Karena kita masih menggunakan pola pikir tetap, tidak mau tumbuh, tidak mengalami growth mindset, maka akan sulit sekolah kita berkembang, akan sulit visi itu tercapai. Kalau dalam pikiran kita masih merasa akulah, bukan orang lain, kamu orang baru, saya orang lama, akulah, itu tidak akan tercapai visinya. Mengapa? Karena kita akan terus belajar setiap hari, belajar sepanjang hayat. Kalau kita berpikir saya senior, dia junior, itu tidak akan pernah berkembang sekolah kita. Maka jangan berpikir saya seniornya, dia juniornya, saya di atas kamu 2002, dia baru kemarin di atas. Jadi P3K. Itu tidak akan pernah berkembang sekolah kalau pemikiran kita masih seperti itu. Ya, karena kita menganggap kita kalah, gitu ya. Itu PPT. Kalau PPT bagaimana? Saya nggak bisa, tapi saya akan belajar. Ada harapan di diri kita. Kalau PPT nggak ada harapan, yang ada keluhan, yang ada kekhawatiran. Itu kalau pola pikir kita masih PPT. Tetapi kalau pola pikir kita PPP, ada sebuah harapan yang akan kita capai. Cita-cita itu akan tercapai asal saya mau berusaha. Saya akan bisa kalau saya mau berusaha, saya mau belajar, saya mau melakukan. Itu. Tanamkan itu dulu dalam mindsetnya. Ubah pola pikir terlebih dahulu supaya visi ini tercapai dengan baik di SMP Negeri 3 Seprangkaman. Berdiri 3 konsili, tidak perlu yang senior. Junior pun kalau bisa, mengapa tidak? Itu perlu dicatat di dalam mindset kita. Kita di sini sama-sama belajar. Ubah mindsetnya, tumbuhkan pola pikir yang baik dengan sebuah harapan. Walaupun sudah down, kalau kita punya harapan, kita akan bangkit. Kita udah jatuh, udah terpuruk, tapi kita punya harapan. Saya bisa, saya harus bangkit. Maka kita dalam otak kita, di alam pikiran kita menanamkan pola pikir saya bisa, maka insya Allah kita akan bisa. Ini pola pikir bertumbuh. Inilah yang terlebih dahulu modul pertama yang disampaikan dalam pelajaran kita di pembelajaran mendalam, ya. Ini dulu yang harus kita ubah. Mindset dulu yang harus kita ubah. Maka kalau sudah berubah mindset, maka insya Allah harapan itu akan terwujud adanya. Nah, kemudian bagaimana cara lainnya setelah kita tanamkan dalam alat pikiran kita mengenai perubahan mindset bertumbuh, selanjutnya kita terapkan rumus pembelajaran mendalam dalam praktik pedagogis sehari-hari. Apa rumusnya? Ini mudah kita hafalnya. 8, 3, 3, 4. Ini rumus daripada pembelajaran
mendalam. Apa itu 8? 8 itu adalah dimensi lulusan. Ini harus kita apa? Bawa dalam pikiran tadi, ya. Siapa nanti di akhir acara kita buat video, ya, video 8334 yang harus kita upload dalam video ini. Apa itu dimensi lulusan yang pertama? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Yang terakhir, 8, komunikasi. Nah, ini harus diterapkan di dalam kelas, harus diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, harus tercantum dalam modul ajar ataupun RPP pembelajaran mendalam. Ini unsur yang harus terlaksana, terintegrasi, tercantum dalam pembelajaran di kelas. Ini adalah milik ibu sekalian di kelas, 8 dimensi lulusan dalam pembelajaran. Nanti ada satu yang milik saya, yang 3 milik ibu, dan dari rumus 8334, 833 itu milik ibu di dalam kelas. Rumusnya 4 milik saya, yang harus saya laksanakan, terapkan rumusnya. Kemudian ada 8 tadi ya. Kemudian yang ketiga, 3 adalah prinsip pembelajaran mendalam. Mana prinsipnya? Pertama, berkesadaran. Kedua, bermakna. Ketiga, menggembirakan. Ini harus terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Harus tercantum dalam RPP yang nanti juga RPP-nya akan disajikan dalam Imas training kita ini. Kemudian 3 lagi, apa yang 3 lagi yang harus terintegrasi dalam pembelajaran ibu-ibu itulah pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Apa itu? Yang pertama, peserta didik dalam pembelajaran yang harus memahami. Kedua, mengaplikasikan. Yang ketiga, merefleksikan. Nah, berarti 833 ini milik ibu-ibu. Terapkan di dalam kelas, dalam pembelajaran ibu-ibu, baik ruang lingkup pembelajarannya itu di dalam kelas maupun ketika di lapangan atau outing kelas ataupun outdoor dan indoor. Dua ini 833 ini harus muncul dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini milik saya yang harus saya laksanakan untuk mendukung pembelajaran ibu-ibu tadi yang dinamakan dengan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Apa itu? Yang pertama, praktek pedagogis seperti yang kita laksanakan hari ini. Ini sebuah praktik baik, praktik pedagogis, praktik pembelajaran yang kita beri nama hari ini Imas Training. Nanti bisa saja pelatihan, bisa saja komunitas belajar, bisa saja itu dalam bentuk training, pelatihan atau training, bisa saja dalam bentuk MKKS ataupun itu di sekolah memang, ataupun kegiatan daripada gugus, misalnya berkumpul SMP 1 simpang Kramat, SMP 2 simpang Kramat, SMP 3 simpang Kramat di satu titik untuk saling sharing. Itu adalah praktek-praktek pedagogis yang harus kita laksanakan. Siapa pemimpin dalam pembelajarannya? Itu adalah kepala sekolah. Tentunya di sini adalah saya yang harus mendesain, ya, assess, design, implement, mission and shape itu milik saya yang harus saya terapkan di komunitas kita. Selanjutnya, kerangka yang kedua adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa kelas, bisa sarana dan prasarana, bisa juga lingkungan di luar daripada kelas, bisa juga di lingkungan masyarakat. Itu adalah lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Di luar kelas itu bisa di dalam lingkungan
Tidak bukan memaksakan kehendak harus membentuk misalnya SMP 3 SMP harus sama dengan SNPT itu mustahil mungkin. Jadi bentuklah lingkungan itu sesuai kearifan lokal yang dimiliki sekolah. Jangan berpikir kelebihan kepada orang lain dan kepentingan yang lebih dari kita. Pemikiran berbasis aset ya. Aset apa yang kita miliki di sini? Aset itulah yang kita kembalikan. Jangan berpikir, oh, PIM itu punya lingkungan belajar teraspal semua lingkungannya. Harus kita aspal juga di sini, harus kita semen juga. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi berpikirlah dengan apa yang kita miliki hari ini di sini untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman tersebut. Lingkungan yang nyaman ini tidak akan tercapai kalau hanya kepala sekolah sendiri yang bekerja. Makanya kepala sekolah perlu dibantu oleh kaur-kaurnya, ada kaur sarana, ada kaur kurikulum, ada kaur kesiswaan, ada kaur humas. Kemudian kaur-kaur tersebut juga bekerja sama, berkolaborasi, harus berkolaborasi di sini. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang lain. Inti kata adalah kolaborasi. Makanya kemarin dalam penyampaian visi kita, penyelarasan visi kita menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif. Bukan visi itu saya catat sendiri, saya pikir sendiri, saya wujudkan sendiri. Tetapi dengan kita berdiskusi secara kolaboratif. Nah, lalu apa kerangka yang ketiga? Kerangka yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Inilah yang saya lakukan 3 tahun terakhir di sini. Ketika saya masuk ada WiFi. Walaupun agak ketat-ketat, saya coba dulu pasang di sana dulu. Kemarin ada kelebihan uang dari Boskin, pasang di sini walaupun tidak dianjurkan. Ini nggak boleh dari Boskin sebetulnya, tapi saya kompromi dengan budaya. Sekolah saya cuma 1 WiFi-nya, nggak sampai jaringannya jelek bagaimana. Saya cuit sedikit dari Boskin boleh. Kalau itu bisa mempertanggungjawabkannya silahkan. Jadi inilah hari ini sampailah WiFi-nya dari TO kemarin. Kalau misalnya ke depan, kalau seperti ini kita bekerja pelan-pelan, insya Allah mungkin seluruh ruang akan terpasang detailing seperti ini. Karena kan KBA sinyalnya kuat. Ini adalah pemanfaatan digital. Kalau sudah ada seperti ini, manfaatkan. Ya, bahwa anak-anak kemarin belajar dengan alat-alat digital yang ada, walaupun kita cuma punya 1 desktop di sana. Yaitu desktopnya 1. Android kita banyak. Bu Ani, berapa Android kita? Ya, Android tablet. Pokoknya puluhan ya, puluhan tersedia. Anak-anak boleh mencari bahan ajar melalui Android. Dia kesusahan buat tugas, ajarkan mereka membuat tugas itu melalui ChatGPT. Ini spesialisnya Bu Erna, nanti ada sekali beliau akan berdiri di sini menyampaikan tentang AI. Pakai Gemini. Ibu-ibu yang menyelesaikan Gemini sudah berapa orang? Yang terlihat kemarin dari buku Manila cuma Ibu Fitri. Yang lain sudah selesai. Masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya, silakan selesaikan. Bukan hanya 1 orang yang tersertifikasi Gemini. Itu sertifikat Gemini itu akan diperlukan di masa yang akan datang sebagai guru. Kita belum tahu untuk apa itu. Kebijakan pemerintah daerah laksanakan itu kebijakan pemerintah daerah kita untuk guru di Kabupaten Aceh Utara itu mengikuti Gemini. Gurunya yang ditamakannya bukan kepala sekolah, gurunya. Itulah yang baru dapat sertifikat Bu Fitriuni yang terlihat kemarin dari pengumuman dinas. Yang lainnya juga lanjutkan ibu-ibu ya, semangat, pasti bisa. Seperti tadi pola pikir pasti bisa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kemitraan. Inilah alat kolaborasi. Mustahil kepala sekolah semuanya bekerja sendiri tanpa bantuan, tanpa dukungan daripada warga sekolah SMP Negeri 3 Sumatera. Nah, saya sebagai manusia tentu punya keterbatasan, punya kelemahan-kelemahan. Nah, jadi mungkin dalam kepemimpinan saya masih ada kelemahan
mengapa. Mengapa ini bisa terjadi, hal ini bisa terjadi, mengapa masalah ini bisa muncul. Itu merupakan refleksi dari diri saya. Mungkin setiap tahun kepala sekolah itu perlu melakukan refleksi. Seperti tahun kemarin kita melakukan refleksi di akhir semester. Jadi itulah perlu kita berefleksi. Seperti dalam pembelajaran mendalam ini, setelah anak-anak mendapatkan materi belajar dari awal sampai akhir, penutupnya mereka merefleksikan apa yang mereka pelajari. Nah, itu 4 kerangka yang merupakan tugas daripada kepala sekolah. Ingat, catat sekali lagi, rumus pembelajaran mendalam adalah 833. 833 milik ibu-ibu. Kadang ada bapak, milik ibu-ibu di kelas dalam pembelajaran. 4 adalah milik kepala sekolah yang harus diterapkan di komunitas sekolah. Oke? Tugas saya berakhir dengan menyampaikan materi secara umum dalam in-house training ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila mungkin agak terburu-buru menyampaikannya mengingat waktu, karena nanti setelah pemaparan dari Bu Zahra akan diajarkan modul ajar atau FPP oleh Ibu Sapriani, dan kita mempraktekkan cara membuat FPP pembelajaran mendalam. Ibu, saya sudah bisa ChatGPT banyak sekarang. ChatGPT, pikiran ChatGPT, tetapi kita harus juga mengolah skill kita, ya. Jangan sampai kita bukan hanya ATM masih boleh, amati, tiru, modifikasi masih boleh, ini copy paste. Jangan copy paste langsung dari ChatGPT, tetapi perlu kita modifikasi dengan skill kita. Inilah nanti di materi terakhir adalah praktek pembuatan modul ajar ataupun FPP. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu, selanjutnya kita memasuki kepada acara pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Ibu Zahrawati. Kepada Ibu Zahrawati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi-materi yang telah kami pelajari pada pelatihan pembelajaran mendalam selama 5 hari di SD Negeri 1 Syamtalira Bayu. Materi-materi yang kami peroleh dari SD Negeri 1 Syamtalira Bayu adalah yang pertama tadi PPT dan PPB yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita dengan sangat jelas, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya ke depan sehingga kita tidak lagi menunggu pada PPT. Semangat kawan-kawan semua, kita menuju PPB. Next, Bu Erna. Perkenalkan anggota kelompok kami walaupun sudah kenal. Yang pertama ada Ibu Sapriani SPD yang nantinya akan menyampaikan modul ajar. Kemudian saya sendiri dan rekan kami Ibu Laura Damayanti yang menjadi pemandu acara pada hari ini. Next. Nah, pembelajaran mendalam seperti saya sampaikan tadi, yang pertama ada pola pikir bertumbuh, kemudian konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam, ini sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita. Yang ketiga, prinsip pengalaman belajar. Yang keempat, asesmen. Yang kelima, perencanaan pembelajaran mendalam. Yang keenam, inquiry kolaboratif. Materi-materi inilah yang sudah kami dapatkan dari pelatihan selama 5 hari kemarin. Next. Nah, pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran
bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Mungkin selama ini dalam pembelajaran kita masih melakukan proses pembelajaran dengan PPT tadi, ya, belum atau kalaupun sudah, tapi masih ada di antara kita yang kadang-kala masih menggunakan pola pikir tetap. Nah, di pembelajaran mendalam ini, bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran bagi siswa juga kita sebagai guru, kemudian bermakna. Nah, dalam proses pembelajaran itu yang kita laksanakan bermakna bagi murid dan juga menggembirakan. Dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, murid harus gembira. Tidak ada murid yang merasa tidak bermakna mengikuti pembelajaran kita. Next, Bu Erna. Nah, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama itu keterlibatan. Kita sebagai guru, murid, dalam proses pembelajaran itu semuanya harus keterlibatan secara penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian berkesadaran dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, baik kita sebagai guru dan anak-anak harus memiliki kesadaran mengikuti proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bermakna bagi murid. Kemudian memuliakan. Mungkin selama ini kita sudah mengerti karena kita sudah banyak melaksanakan atau mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kadang-kala kita sering lupa ataupun kadang lupa tidak memuliakan murid. Nah, di pembelajaran mendalam ini sangat ditekankan guru itu harus memuliakan. Kemudian pengembangan budaya belajar. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital. Nah, mungkin selama ini kita masih belum memanfaatkan teknologi digital. Mari sama-sama dalam pembelajaran mendalam ini kita manfaatkan teknologi digital, apalagi kepala sekolah kita sudah mengusahakan lingkungan belajar dan teknologi digital di sekolah kita ini. Tidak cukup satu di ruang TU, Ibu mengupayakan di ruang lab komputer ini. Kemudian multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita sebagai guru mata pelajaran tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru mata pelajaran lain. Ya, boleh ya matematika berkolaborasi dengan apa misalnya, atau IPS dengan bahasa Indonesia. Jadi kita saling merangkul, saling membahu dalam melaksanakan pendekatan dari pembelajaran mendalam ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita masih melaksanakan kurikulum merdeka, ya, tidak diganti, jangan kita susah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita hanya melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam. Next. Tadi juga ini sudah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di mana nanti dalam proses pembelajaran baik di awal, di inti, atau di penutup, prinsip ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan harus selalu ada dalam setiap tahap-tahap proses pembelajaran. Next. Ini juga sudah disampaikan tadi, kerangka pembelajaran ada 4: praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Next. Pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam ini ada 3: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Yang nanti akan kita lihat penjelasannya dari Ibu Safiani. Next. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil pembelajaran murid. Nah, selama ini kita sudah melaksanakan asesmen, baik asesmen awal atau kita juga pernah melaksanakan asesmen diagnostik,
dan asesmen di akhir pembelajaran. Next. Nah, prinsip asesmen itu berkeadilan, objektif, dan edukatif. Bagaimana yang dikatakan berkeadilan? Berkeadilan itu kita tidak memilih-milih murid, ya, tidak memilih murid. Kita melaksanakan asesmen itu sesuai dengan rubrik yang telah kita buat dan tidak memilih-milih murid. Nah, kita harus berkeadilan dan objektif, nah, tidak aplikasif, ya. Kemudian edukatif. Asesmen itu harus edukatif. Next. Ada dua asesmen. Yang pertama formatif, di mana asesmen ini kita laksanakan di awal pembelajaran. Kemudian asesmen dalam proses pembelajaran. Dan asesmen sumatif itu adalah asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Itu sering kita laksanakan setelah proses pembelajaran. Kita mengukur pencapaian atau tujuan yang telah kita lakukan, apakah terlaksana atau tidak, tercapai atau tidak tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat proses pembelajaran. Next. Asesmen formatif itu ada dua. Yang pertama asesmen as learning, di mana asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Ya, sering kita laksanakan, ya. Setelah proses pembelajaran kita sering merefleksi baik diri kita sebagai guru dan juga kita minta refleksi dari murid-murid. Kemudian asesmen for learning, minta maaf Bu Hidayah bahasa Inggrisnya, ya. Apa itu? Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian di asesmen sumatifnya masih sama, ya, asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Next. Teknik asesmen. Nah, kita semua sudah mengerti, ya, teknik asesmen, dan selama ini kita sudah melaksanakannya dengan berbagai macam teknik. Ada observasi, ya, ada kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, portofolio. Saya rasa semua dari teknik asesmen ini sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan selama ini, ya. Apalagi di antara kita sudah banyak pengalaman, ya, banyak pengalaman dari dulu mengajar sampai sekarang dengan mengikuti berbagai banyak pelatihan. Nah, teknik asesmen ini sudah kita pahami bersama. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran mendalam. Yang formatifnya identifikasi, mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Desainnya itu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran. Next. Next, Bu Erna. Yang selanjutnya, proses penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 3. Menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, itu prinsip inquiry. Bagaimana prinsip inquiry? Berbasis data dan bukti, kolaborasi yang setara dan bermakna, budaya profesional yang terbuka dan reflektif, terstruktur tapi fleksibel, fokus pada pembelajaran dan hasil murid, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kontekstual dan responsif.
Siklus inquiry kolaboratif itu ada 4. Yang pertama, assess, mengidentifikasi, menganalisis posisi, kekuatan, kebutuhan, dan tantangan murid serta program pembelajaran, menggunakan data dari survei, diskusi, observasi, dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan berdasarkan identifikasi. Next. Yang kedua, desain atau merancang. Bagaimana kita merancangnya? Merancang strategi pemecahan masalah secara kolaboratif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, kita berkolaborasi dengan teman sejawat, juga dengan murid. Kemudian membuat rancangan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Tadi salah ya. Merancang strategi pemecahan masalah secara kolaboratif itu kita bekerja sama dengan rekan sejawat. Kemudian membuat rancangan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Memilih pedagogi yang tepat dan membagi peran serta tugas secara jelas. Yang ketiga, implement atau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, melibatkan observasi, pendampingan, dan umpan balik yang mendalam. Kemudian memantau pembelajaran dan memberikan intervensi sesuai kebutuhan. Yang keempat, siklus inquiry kolaboratif, mengukur, merefleksi, dan membuat. Mengukur hasil dan perkembangan pembelajaran. Bagaimana? Tadi dengan membuat asesmen dan juga bisa kita nilai dari refleksi dari murid. Kemudian melakukan refleksi bersama dengan tim guru untuk mengevaluasi proses dan hasil. Setelah kita laksanakan mengukur, merefleksi, dan mengubah, kita juga harus melakukan refleksi bersama rekan kita guru atau tim guru untuk mengevaluasi proses dan hasil. Apakah perlu ditindaklanjuti atau sudah tepat apa yang sudah kita lakukan. Kemudian menggunakan hasil refleksi untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada strategi selanjutnya agar lebih efektif. Yaitu tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan, tidak sempurna, kita kolaborasi supaya kegiatan yang kita lakukan itu akan lebih baik dan lebih efektif. Penerapan inquiry, membangun dialog terbuka yang efektif, ya, kemudian mengintegrasi dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif, kemudian melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan yang terukur. Di mana di sini sangat ditekankan jika dialog terbuka tidak terlaksana dengan baik, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan berhasil. Ya, jika komunikasi tidak efektif, maka segala kegiatan yang kita laksanakan tidak akan berhasil dengan baik. Next. Terima kasih. Inilah pemaparan materi tentang pembelajaran mendalam yang sudah kami dapatkan dari pelatihan dan bukan kami yang lebih baik dari ibu-ibu semua. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa kita di sini masih belajar dan dari ibu-ibu rekan-rekan semua kita menyempurnakan apa yang kurang dari kami dan kita mari sama-sama membahu untuk melaksanakan pembelajaran mendalam yang lebih baik. Dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan modul ajar pembelajaran mendalam serta praktik pembuatan modul ajar yang akan dipaparkan oleh Ibu Safriani. Kepada Ibu Safriani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu
daripada saya. Tapi karena saya kemarin yang ditunjukkan untuk mengikuti pelatihan, maka saya yang bertanggung jawab di depan Bapak Ibu. Baiklah, saya akan memaparkan RPM-nya, modul. Ini adalah contoh RPM yang saya buat. Bukan cuma di RPM sekarang, modul kemarin ketika belajar juga ada identitas modul ya, yaitu ada sekolah, mata pelajaran, materi, terus kita mengajar di sekolah apa, apakah SD, SMP atau SD. Kebetulan kita SMP ini kelas gede. Terus alokasi waktu berapa jam, tahun ajaran, terus nama kita yang menyusun modul ya. Nah, di sini juga ada identifikasi atau peserta didik pengetahuan awal, yaitu sebagian besar murid pernah, kita nggak pakai peserta didik atau siswa lagi, sekarang kita menggunakan murid ya. Sebagian besar murid pernah mendengar pantun, namun belum memahami perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Terus ada minat dan motivasi. Murid antusias pada kegiatan yang bersifat bermain. Kalau anak kan sukanya bermain ya. Terus lomba pantun atau pementasan. Selanjutnya kemampuan bahasa membaca dan menulis cukup baik, namun masih terbatas dalam pemilihan diksi, kata-kata indah atau majas, kata kiasan, dan memahami makna kiasan. Selanjutnya, latar belakang beragam. Beberapa murid mengenal puisi rakyat daerahnya. Kalau kita kan di Aceh, mungkin banyak mereka yang mendengar pantun Aceh ya, yang bisa dijadikan sumber pembelajaran kontekstual. Terus kebutuhan belajar, beberapa murid memiliki kesulitan membaca slow read dan perlu pendampingan tambahan melalui teks sederhana dan audio pendukung. Selanjutnya aspek lainnya, murid memerlukan kegiatan belajar yang kontekstual, menyenangkan dan interaktif agar motivasi tetap. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sampai di sini identifikasi ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Kalau punya saya kan bahasa Indonesia, mungkin kalau Ibu lain lagi ya kan, tetapi dalam modul tersebut, dalam RPM tersebut, ini kita gunakan ada pengenalan awal, ada minat dan motivasi, ada kemampuan bahasa. Kalau matematika biasanya kalau kemampuan bahasa ada menghitung ya. Terus latar belakang, kebutuhan belajar, aspek lainnya. Ada yang Mungkin ada yang mau ada ya. Silakan Bu Bina. Ini kan mau tanya tentang identifikasi. Berarti dalam identifikasi itu ada prinsip, pengetahuan awal, minat dan semuanya. Itu semua dalam mata pelajaran. Ya. Iya, karena Karena kan yang mata pelajaran. Iya. aspek ini dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wajib. Boleh. Tergantung materi. Kalau memang di materi Ibu mungkin nggak ada kemampuan bahasa gitu, ya udah nggak usah Ibu buat. Tergantung materi Ibu sendiri. Saya yang masuk ke identifikasi. Iya. Aspek esensialnya, aspek coba. Di asesmen awal Ibu biasanya Buat pengetahuan awal. Jadi pengetahuan di asesmen kognitif Ibu seperti ini. Ada Pengetahuan awal. di kognitifnya. Non kognitif kan ada sebelum asesmen awal. Maksudnya gini, asesmen awal itu kan asesmen seperti kita kemarin juga non kognitif kognitif. Asesmen kan kita buat asesmen dulu di awal tahun pembelajaran.
ya, untuk mengidentifikasi keadaan peserta didik kita atau murid kita. Nama asesmennya asesmen non kognitif, asesmen diagnostik non kognitif. Salah satunya gaya belajar, ya kan, untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kalau di bahasa ini berarti ada kemampuan bahasa, latar belakang murid. Kadang-kadang ada anak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ada anak di sekolah kita dari suku lain. Ini latar belakang karakteristik yang harus kita ketahui pada peserta didik. Inilah yang dinamakan identifikasi. Mengidentifikasi keadaan peserta didik kita. Jadi kalau di sini di bahasa Indonesia ada pengetahuan awalnya, ini berarti didapatkan dari asesmen kognitif awal. Minat itu kita ketahui dari asesmen non kognitif. Minat dia, motivasi belajar dia, gaya belajar dia. Kognitif gaya belajar, ada visual, ada audio visual. Untuk apa? Kedepannya bisa ya kita tahu minat dan bakat dia. Kemudian kemampuan bahasa, kalau di bahasa, latar belakang seperti tadi, dari mana dia berasal, latar belakang puisi dan sebagainya. Kalau dia belajar tentang puisi, kalau ibu belajar tentang apa, misalnya transportasi, latar belakang si anak untuk mengetahui transportasi itu bagaimana. Ini kita dapatkan dari tes juga ya. Kemudian kebutuhan belajar. Nah, beberapa murid memiliki kesulitan membaca. Kan ini kita dapatkan dari gaya belajar ya. Gaya belajar. Nah, dari itu bukan belajar juga. Aspek lainnya bisa saja kegiatan belajar yang konseptual, menyenangkan, interaktif ini kalau di bahasa. Bisa saja aspek yang lain, tidak perlu sama. IPS mungkin memiliki aspek berbeda dengan bahasa. Bahasa memiliki aspek berbeda dengan matematika. Mungkin itu sedikit yang saya ketahui Bu Nina untuk mengidentifikasi. Ya, berarti mana mestinya kandung. Tergantung kebutuhan belajar, tergantung kepada materi yang ibu sampaikan, tergantung kepada karakteristik yang akan ibu terapkan, wujudkan. Contohnya gini Bu, di kemampuan bahasa itu kan Ibu Ani memang menonjolkan bahasa. Kalau kita di situ kemampuan interaktif. Ya boleh, boleh. Di situ karena di IPS jadi interaktif atau komunikasi. Selanjutnya materi pembelajaran karena bahasa Indonesia, pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra lama yang disampaikan secara lisan dan diwariskan turun-temurun. Bentuknya meliputi pantun, gurindam, dan syair. Dimensi profil lulusan yaitu seperti Ibu katakan tadi, kita mempunyai dimensi profil lulusan ada 8, yaitu keluarga, keimanan dan ketakwaan. Kenapa di sini saya tetes keimanan dan ketakwaan? Karena memang dalam puisi rakyat itu ada moral, ada religius, religi, makanya ada keimanan dan ketakwaan. Terus keluargaan, ini menyangkut dengan lingkungan kemanusiaan. Ada juga pantun yang melibatkan masyarakat. Terus penalaran kritis, jelas. Terus kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan. Dalam puisi rakyat ini tidak ada melibatkan kesehatan. Terus komunikasi sudah pasti. Desain pembelajaran, capaian pembelajarannya apa? Kalau menurut mapel ibu-ibu apa? Terus ada lintas disiplin ilmu. Kalau saya ada seni budaya dan penjas. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya harus ABCD. Audien, murid, sesuai. Ubah murid. Behavior. Murid. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu harus mengikuti
audience. Harus Audience. murid. B, Terus ada behavior. 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 D. C, Kondisi. kondisi. D, degree. Degree ya. Ya, degree ya. Iya, iya degree. Degree ya. Baik. Nah, next Bu N. Terus topik pembelajaran apa? Nah, itu terserah maksud Bapak Ibu. Praktik pada lagi. Terus ada praktik pada bodi. Kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, sekarang langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran PM ini kita harus ada prinsip pembelajaran. Karena Pengalaman itu 3. ya, 3 pengalaman. Harus ada prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di inti memahami itu pun harus kita libatkan prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mengaplikasi, terus merefleksi dan kolaborasi. Ya, penutup. Dalam penutup pun harus ada prinsip pembelajaran. Nah, setelah itu baru asesmen. Asesmen pembelajaran mendalam. Yang dibagikan ke grup biar kita filenya. Baiklah, mungkin saya akan membagikan file modul yang sudah saya kerjakan ini buat Bapak Ibu sebagai contoh. Dua-dua supaya otot-otot kita menjadi rileks. Nah, di situ Mas ya. Dua-dua berhadapan. Ya, berhadapan. Ada yang ada kawannya? Ya. Sekarang kepalkan tangannya masing-masing, ibu-ibu kepalkan tangan, kepalkan tangan, ya kepalkan tangan, kepalkan tangan, sudah banyak dikepal. Satukan kepalan tangan teman ini ya, naik ya, sudah ya. Kalau saya bilang up berarti dinaikkan dari bawah ke atas. Kalau saya bilang down berarti diturunkan. Ya, kalau diturunkan down kan, jangan salah-salah. Dah, siap ya? Tes up. Ah iya. Tes dulu juga boleh. Up. Up. Up itu naik ya. Up. Up. Down. Up. Boom. Boom berarti Hebat. boom Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Supaya tadi kita merasa rileks karena sudah 3 materi yang sudah kita dapatkan. Terima kasih
Tadi kita sudah sama-sama menyimak eh, modul ajar pembelajaran mendalam yang dipaparkan oleh Ibu Sapriani. Kita sudah melihat bersama bagaimana bentuk kerangkanya, urutan-urutannya, sehingga selanjutnya kita bisa merancang modul ajar pembelajaran mendalam. Selanjutnya kita akan sama-sama melakukan praktik pembuatan modul ajar seperti yang sudah kita lihat bersama. Nanti arahannya bagaimana itu kita lakukan secara kelompok. Jadi untuk selanjutnya kita atur kelompok masing-masing untuk bisa kita merancang bersama modul ajar yang sudah kita saksikan bersama barusan. Dengan berakhirnya paparan tersebut, maka tuntas sudah acara kita hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan awal, kan? Minat, latar belakang, kebutuhan belajar, aspek lainnya. Berarti itu tergantung kita masing-masing, ya? Setelah itu mengisi profil lulusan. Belum. Oh, nanti sana. Ya materi ya, materinya kan? Dimensi petang karakter. Ini materi tentang kasih sayang buat masyarakat. Editor lebih capek. Nah, itu